wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Syafaat malam hari ini? Alhamdulillah saya malam ini dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun seharian ini telah beraktivitas yang lumayan padat nih Bu. Tetap semangat Bapak ya untuk malam hari ini ya. Nah, insya Allah semangat, dan malam ini sangat bersyukur bisa dengan Ibu Tina secara daring, karena ada beberapa hal yang mungkin bisa didiskusikan di sini. Siap Bapak. Oke, tadi katanya ada beberapa hal ya Pak ya yang mau diskusikan dengan saya pada malam hari ini ya Pak ya. Oke, nah silahkan Bapak sampaikan apa kira-kira permasalahan Bapak atau yang ingin Bapak sampaikan kepada saya. Iya, jadi begini ya Bu Tina ya, apa namanya, jadi kemarin kan saya menghubungi Bu Tina untuk bisa ada diskusi ataupun juga istilahnya bicara gitu ya, sharing atau cerita, karena sebelumnya juga pernah bercerita dengan Bu Tina, dan juga dari pembicaraan tersebut saya mendapatkan pencerahan untuk apa yang saya lakukan. Namun saya kali ini kembali lagi ingin bertemu dan berbicara dengan Bu Tina untuk kali ini. Jadi kalau boleh saya bercerita, selama seminggu hingga 2 minggu terakhir ini kegiatan saya ini lagi padat-padatnya nih Bu Tina. Jadi ini lagi puncaknya, puncak dari segala kesibukan kegiatan sebagai seorang guru, di mana kita lagi banyak persiapan ya, walaupun kesannya libur sebenarnya, tapi bagi guru tidak libur, selalu berpikir dan berusaha. Jadi selama seminggu terakhir disibukkan dengan rapat, koordinasi, terus persiapan berbagai acara, sehingga pulang-pulang itu rasanya rasa jenuh, rasa capek banget gitu ya, walaupun tidak ini sebenarnya bukan fisik tapi lebih banyak ke pikiran gitu Bu Tina. Oke. Berarti itu Bapak ya yang mau disampaikan. Oke, Bapak luar biasa Bapak ya. Jadi nanti kita akan punya waktu sesi ini sekitar 10 sampai 15 menit Bapak ya. Nah, sekarang Bapak yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira apa sih yang ingin Bapak capai dalam diskusi kita kali ini Bapak? Jadi harapannya kali ini itu saya bisa mendapatkan solusi dengan bicara lewat platform ini atau lewat video ini ya. Jadi bisa mendapatkan solusi bagaimana saya bisa mencari solusi ataupun juga mendapatkan pencerahan ya, agar saya bisa mengatasi rasa kecapean yang lebih ini, sehingga aktivitas saya juga tetap berjalan dengan lancar, namun juga pikiran dan badan saya tetap dalam keadaan yang segar bugar juga begitu. Oke, Bapak ya. Berarti mau mendapatkan solusi ya Pak ya, bagaimana cara untuk tetap semangat maksudnya ya Pak, menjalankan aktivitas meskipun dari masih padat-padatnya jadwal ya Pak di minggu-minggu ini ya Pak ya. Benar seperti itu Iya Pak? begitu. Iya, kurang lebihnya Ini begitu. topik yang sangat luar biasa ya Pak yang akan kita bahas pada malam hari ini ya Pak ya. Oke. Iya. Ada lagi Pak mungkin dulu sebelum itu yang mau disampaikan lagi untuk tujuannya lagi selain itu apakah cukup itu Bapak? Utamanya sih itu sih yang ingin saya temukan di sini ya. Mungkin hal-hal kecil lainnya bisa jadi langsung terjawab ketika saya menemukan jawaban atas masalah yang sedang saya alami ini. Oh iya, iya. Siap, terima kasih Bapak. Tadi berarti permasalahan yang sangat luar biasa, yang luar biasa kompleks juga ya Bapak yang Bapak hadapi di akhir-akhir ini yang memang masih
padat-padatnya jadwal ya Pak ya, tapi juga tadi dikatakan tidak, istilahnya tidak ada libur ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, Iya, kecuali hari seperti Minggu. itu. Oke. Jadi kira-kira Bapak, kalau dari permasalahan yang Bapak hadapi seperti itu, adakah strategi yang sudah Bapak terapkan untuk menghilangkan kejenuhan itu tadi mungkin Bapak, karena kan tadi dianggapnya Bapak tidak menganggap ada libur kayak gitu nah Pak. Adakah sudah strategi yang sudah Bapak coba terapkan Pak? Jadi kalau berdasarkan pengalaman yang sebelumnya ya, memang sebelumnya pernah memiliki kegiatan yang lumayan padat, cuman bagi saya yang beberapa minggu terakhir ini, kegiatannya itu lebih padat daripada kegiatan yang padat sebelumnya. Jadi kalau dulunya padat, sekarang lebih padat sehingga waktu istirahat pun, lebih kurang, makanya ini sangat berimbas dengan kesehatan saya begitu, Bu. Nah, yang biasa saya lakukan kalau waktu istirahat cukup itu biasanya memang saya berusaha untuk kayak apa ya, tetap makan 3 kali sehari misalnya. Namun biasanya di kala sela-sela kesibukan sarapan itu mungkin lebih yang sederhana ya, misalnya kayak apa, minum air putih ataupun kopi misalnya dengan biskuit ataupun dengan makanan-makanan untuk yang cocok untuk sarapan karena memang saya kalau sarapan nggak bisa makan banyak. Kemudian juga tidur siang itu jarang banget karena kadang nggak sempat tengah hari itu kayak singkat sekali waktunya. Jadi kalaunya apa namanya ada waktu untuk tidur siang ya bisa disempatkan tidur siang. Terus juga yang saya lakukan adalah lagi misalnya menyempatkan diri untuk nonton film gitu ya, walaupun nggak ke bioskop, tapi cuma nonton film lewat laptop saja. Tapi itu Oke. jarang banget karena di malam hari itu udah capek banget, jadi langsung tiduran aja kayak gitu, Bu. Oke. Luar biasa Bapak ya apa yang sudah pernah Bapak lakukan itu tadi mulai dari sarapan ya Bapak ya yang Hmm. sederhana ya, tadi juga kurangnya tidur siang juga dengan hal-hal yang lainnya. Menurut Bapak sendiri hal-hal yang sudah pernah Bapak lakukan itu efektif atau tidak Bapak? Kadang terasa efektif, kadang tidak gitu ya. Karena kebanyakannya juga kalau udah capek itu selain yang saya sebutkan tadi, kadang juga langsung fokusnya ke menggunakan handphone untuk hiburan pribadi begitu, Bu. Mm-mm. Oke. Berarti ada beberapa hal yang masih belum efektif ya Pak menurut Bapak. Nah, kan Bapak ini sudah tahu nih ada beberapa hal yang kurang efektif. Kira-kira Pak yang bisa lebih efektif lagi itu apa ya Pak ya? Karena tadi itu apa saya bilang kalaunya kebanyakan setelah pulang itu udah capek banget, jadi tujuan langsung hiburan instannya adalah lewat handphone dan handphone ini ketika kita gunakan itu yang saya rasakan adalah waktu berjalan dengan cepat begitu Bu. Jadi sedikit banyaknya memang handphone ini sudah membuang-buang waktu sebenarnya walaupun menghibur. Jadi menurut saya ini menghibur tapi tidak membuat badan sepenuhnya menjadi lebih rileks atau lebih nyaman begitu. Berarti sudah tahu ya Pak ya bahwa itu tadi kurang baik gitu. Kira-kira Pak untuk menghindari hal tersebut apalagi yang bisa Bapak lakukan supaya tidak membuang-buang waktu tadi menggunakan handphone? Ada cara lain lagi kah Pak yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan tadi Pak supaya tidak buang-buang waktu tadi Pak? Nah, jadi akhir-akhir ini itu kan saya sering scrolling beberapa video ya kayak di TikTok atau di YouTube juga. Jadi ada beberapa saran misalnya coba atur waktu untuk membatasi diri menggunakan media sosial itu dengan cara memaksa mengatur di media sosialnya misalnya penggunaan hanya 1 jam gitu ya. Tapi itu tantangan baru bagi saya dan
saya mungkin akan mencoba untuk membatasi diri saya dan mengalihkannya dengan hiburan yang lebih efektif untuk mengembalikan semangat atau menghilangkan rasa jenuh gitu dengan cara yang lebih sehat. Oh iya, iya Bapak luar biasa Bapak ya. Berarti dari sini sudah ada menemukan solusinya tadi ya Pak, beberapa solusi yang bisa didapatkan ya Pak. Sekarang Pak Hmm. yang ingin saya tanyakan lagi, tadi kan sudah ada menemukan solusinya ya Pak. Kira-kira rencana untuk kedepannya tadi perlu waktu berapa lama Pak untuk menerapkan hal tersebut Pak? Dan bagaimana komitmen Bapak untuk menerapkan hal tersebut Pak? Jadi ini kan sesuai dengan apa yang ada di kegiatan sekolah nih, masih ada kesibukan selama 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Jadi rencana selanjutnya itu sepertinya saya akan membuat kayak itu tuh apa namanya yang bisa saya tempel di dinding, yang bisa sering saya lihat. Misalnya saya sudah menetapkan waktu-waktu tertentu untuk fokus bekerja, terus juga untuk fokus istirahat misalnya, dan membuat kalimat-kalimat yang menyemangati saya juga. Dan tadi penting untuk membatasi diri dari ramainya penggunaan media sosial. Orang itu mungkin untuk seminggu ke depan ini saya mau coba, dan nanti kalau hal ini terjadi lagi, saya akan refleksi dulu. Setelah ini baru nanti akan saya coba terapkan jika memang itu efektif untuk jika saya menemukan keadaan yang sama di masalah selanjutnya. Begitu, Bu. Oh ini luar biasa Bapak ya, berarti sudah bisa ya Pak ya untuk berkomitmen untuk kedepannya ya Pak ya untuk menerapkan tadi dari solusi-solusi yang pian temukan sendiri Pak, bisa ya Pak ya? Insya Allah saya akan coba berkomitmen dengan apa yang mau saya lakukan tadi, begitu, Bu. Ya, alhamdulillah berarti Pak ya dari pertemuan hari ini berarti sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak tadi. Kurang lebihnya seperti itu kayaknya ya, Bu. Jadi dari awal tadi kemudian sampai ini saya jadi mulai bisa mengatur rencana yang benar-benar bisa ampuh untuk masalah yang saya hadapi. Iya, ini ya. Terima kasih Bapak ya. Sangat luar biasa Bapak pengalamannya hari ini dan akan saya jadikan pelajaran juga untuk saya sendiri. Mungkin karena waktu kita sudah hampir habis Bapak ya, saya akhiri untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak atas segala bentuk umpan baliknya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tina. Oke Bapak, sama-sama. Sampai bertemu lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulu untuk Ibu Tina Puji Lestari di sana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bapak, meskipun hari ini kegiatan sangat luar biasa sampai sore, tapi alhamdulillah kabarnya masih baik Bapak. Alhamdulillah masih baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar keluarga di rumah Ibu? Semuanya sehat walafiat juga ya, insya Allah ya. Iya, alhamdulillah sehat semua Bapak. Oh ya, ya saya dengar kemarin dari apa namanya teman saya ya, katanya tahun ini apa namanya anak Ibu Tina udah ini ya masuk di kelas SD gitu ya. Iya Bapak, sebenarnya bukan SD sih Pak ya, masih ke lebih TK Pak, masih PAUD gitu TK Pak. ternyata Baik udah Pak. Ya, masuk di usia sekolah ternyata ya Bu ya. iya Bapak. Oke. Ya, untuk berikutnya lagi nih di sini kemarin Ibu Tina menghubungi saya, katanya mau ada yang dibicarakan. Apakah benar demikian Ibu Tina? Iya benar Bapak, benar sekali ada beberapa hal yang pengen saya diskusikan dengan Bapak pada sesi pada malam ini Pak.
Oke, jadi nanti setelah kita diskusi ini, apa harapan dari Bu Tina ini nih? Kita mau tahu dulu nih. Harapannya nanti bisa menemukan apa ya Pak, mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini tadi Pak. Jadi kalau bisa setelah ada pertemuan ini saya bisa menemukan solusi yang terbaik yang bisa saya terapkan pada diri saya Bapak. Oke, baik ya. Oke Bu Tina, mungkin bisa diceritakan dulu permasalahan yang bisa diceritakan atau di-sharing, dibagikan kepada saya di sini ya. Apa sih masalah yang lagi ada di kepala Bu Tina nih? Untuk permasalahan saya yang akhir-akhir ini Bapak ya yang sangat luar biasa mungkin itu adalah masalah pembagian waktu Pak. Karena kan saya sendiri di sini sebagai seorang ibu tadi yang anaknya baru sekolah dan Ya, juga saya sendiri sebagai seorang pengajar yang tentunya mempunyai kewajiban untuk mengajar dan saya sendiri juga sebagai bendahara BOS, alhamdulillah saya diberi kepercayaan juga Bapak sebagai bendahara BOS dan tahun ini juga di sekolah saya mendapatkan BOS kinerja sekolah yang berprestasi. Itu salah satu tugas tambahan lagi Bapak ya. Dan juga masalah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini juga Bapak. Itu sih Pak oke. beberapa hal yang mungkin ya ada masalah kayak gitu nah Pak. Ya, jadi dari pemaparan Bu Tina tadi, di tahun ini Bu Tina punya banyak ini ya, banyak amanah ataupun tanggung jawab yang harus diselesaikan, tapi juga Bu Tina tetap berusaha untuk apa namanya memaksimalkan pendidikan dan mendampingi anaknya ya, yang saat ini sudah masuk di usia sekolah, begitu ya Bu Tina ya? Nggih, benar sekali Bapak. Ya, itu memang hal-hal yang saya hadapi pada saat ini dan itu yang perlu saya mencari solusi bagaimana saya bisa memanajemen waktu agar semua yang menjadi tanggung jawab saya itu bisa saya kerjakan dengan sepenuhnya tanpa Mhm. saya merasa terbebani, Bapak. Oke, baik. Nah, berikutnya nih bisa nih mungkin Ibu Tina ceritakan tentang kesibukan Bu Tina sehari-hari. Kan tadi ada beberapa tanggung jawab yang Bu Tina pegang nih ya. Jadi bisakah diceritakan kesibukan sehari-harinya dari tanggung jawab yang Ibu Tina pegang tadi? Oke, ya Bapak. Mungkin kalau kesibukannya dari mulai pagi ya Pak ya. Kalau dari Hmm? pagi itu kan karena anak sudah mulai masuk sekolah Pak, pastinya saya sebagai orang tua yang masih pertama kali anaknya sekolah antusias ya Pak ya untuk mendampingi anak saya untuk berangkat ke sekolah. Itu pasti ya Pak Ya. ya. Jadi kegiatan di pagi hari saya berusaha untuk bisa paling tidak itu mengantarkan anak saya untuk sekolah. Setelah itu saya berusaha untuk datang ke sekolah meskipun terlambat ya Pak pastinya karena jarak rumah saya juga lumayan dari sekolah. Jadi ada keterlambatan juga dan itu kemarin sempat ada diskusi juga dengan kepala sekolah minta toleransi gitu nah Pak untuk saat ini untuk mungkin 1 minggu ini karena anak masih pertama kali sekolah Bapak dan juga untuk tugas-tugas yang lain itu biasanya siang Bapak saya kerjakan ketika di waktu-waktu luang. Seperti itu Bapak. Jadi fokus Bu Tina ini kalau saya tadi tidak salah menangkap, di pagi hari fokus dengan kegiatan untuk persiapan anaknya ke sekolah ya, kemudian Oke. dilanjutkan dengan berangkat ke tempat kerja yakni di sekolah tempat Ibu Tina mengajar, dan tadi Bu Tina sempat meminta izin dulu untuk toleransi jika ada keterlambatan Bu Tina datang ke sekolah. Dan di sela-sela itu di siang hari Bu Tina juga mengerjakan tanggung jawab yang lainnya. Nah, jadi dari beberapa tanggung jawab yang Bu Tina pegang ini, karena tadi Bu Tina ingin mencari solusi terkait cara apa ya, manajemen waktu seperti itu kurang lebihnya tadi ya. Oke, Ya, benar Bapak. hmm, Manajemen waktu yang tepat tanpa meninggalkan yang lainnya gitu Bapak. iya. Sekarang bisa diceritakan lagi Bu Tina atau disampaikan kepada kami di sini ya tentang eh, apa namanya tanggung jawab tadi, misalnya Bu Tina mengajar sehari itu rata-rata berapa jam, kemudian Bu Tina menghabiskan waktu untuk apa sebagai bendahara bos tadi ya kalau tidak salah itu, Oke. apakah setiap hari ada kegiatan, terus mungkin kesibukan-kesibukan lainnya yang belum Bu Tina sebutkan tadi.
Oke, Bapak mungkin kalau untuk karena ini masih pra MPLS ya Pak ya, kalau untuk kesibukan mengajar belum terlalu sibuk, cuman masih di Hmm. kegiatan MPLS aja Pak. Kegiatan MPLS itu kan dimulai dari pagi sampai sekitar jam 3. Dan itu memang ada beberapa hal yang terkadang itu memang saya sendiri juga menjadi salah satu pemateri Bapak di dalam pra MPLS tadi. Jadi saya juga menyiapkan istilahnya materinya. Kalau untuk dana bos sendiri itu biasanya tergantung situasi dan kondisi sih Pak. Ada yang memang dalam satu hari itu kita diminta untuk fokus, ada juga yang di hari yang lain kita bisa santai gitu Pak. Jadi tergantung situasi dan kondisinya kalau untuk dana bos. Seperti Hmm. itu sih Bapak. Kalau untuk kegiatan yang lainnya, karena sore hari juga biasanya sekitar habis asar itu, saya ada kegiatan tambahan juga Bapak, yaitu ngajar les di bimbel biasanya. Jadi kalau untuk sore mulai dari jam 4 sampai jam 6 itu biasanya memang saya gunakan waktu itu untuk mengajar di bimbel. Seperti itu Bapak. Oke, berarti di sini tadi berdasarkan cerita Bu Tina memang begitu padat jadwalnya ya. Terus ada beberapa prioritas tadi yang bisa Bu Tina dahulukan. Misalnya ada deadline yang dekat, maka itu yang lebih diprioritaskan. Seperti itu kira-kira Bu Tina Nggih, begitu ya? biasanya memang lebih. Iya Bapak, biasanya memang lebih di deadline kan dulu sih Pak kalau untuk pengaturan waktunya, tapi ya meskipun sudah di deadline kan, namanya juga manusia Pak lah, kadang kita sudah mengatur jadwal dengan sedemikian rupa, tapi ketika kita kadang kala kita merasa lelah, kita akan Hmm. ya sudah dikerjakan atau enggak nanti dulu, biasanya kayak gitu sih Pak, ada juga rasa yang seperti itu. Mungkin itu juga yang perlu apa ya Pak, dicarikan solusinya juga kayak gitu nah Pak. Selain manajemen Oke. waktunya tadi Pak. Terkait pengaturan waktu yang Bu Tina mau ini ya temukan yang paling tepat seperti apa. Kita mau berkaca dulu nih dari pengalaman Bu Tina yang sebelumnya, mungkin pernah mengalami situasi yang sama. Apa hal yang Ibu lakukan agar semua tanggung jawab tetap terlaksana dan juga apa namanya pengaturan atau manajemen waktu Bu Tina waktu itu juga bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Bu Tina? Oke, kalau sebelumnya memang nggak sepadat yang sekarang ya Pak ya. Yang ini memang lebih luar biasa, anggapnya 2 kali lipat lebih padat dari yang sebelumnya. Hmm. Kalau sebelumnya itu kalau malam ya Pak ya, setelah maghrib atau itu sudah memang dengan full dengan anak dengan keluarga. Kalau sekarang itu kan karena ada tugas tambahan tadi juga mengikuti ini, jadi kan ada tugas tambahan lagi ya Pak. Kalau untuk sebelumnya itu biasanya kalau siang memang fokus dulu Pak, fokusnya ke semua pekerjaan. Jadi ketika di rumah itu sudah nggak ada lagi beban atau pekerjaan. Jadi di rumah itu memang fokusnya benar-benar sama keluarga. Itu yang biasanya yang saya lakukan sebelumnya Pak. Jadi semua pekerjaan itu tidak boleh sampai dibawa pulang ke rumah. Itu biasanya prinsip saya Pak. Jadi saya usahakan dari misalnya berangkat kerja dari jam 7 sampai jam 6 ya sudah selesai. Jadi jam 7 itu sampai jam 6 tadi Bapak. Seperti itu Bapak biasanya yang saya lakukan. Oke, jadi kalau tidak salah nih yang saya simpulkan tadi adalah Bu Tina istilahnya di waktu-waktu tertentu memang fokus dengan tugas utamanya ya. Jadi Oke. tugas di waktu tersebut fokus pada kegiatan itu, begitu pun juga dengan yang lainnya. Nah, berikutnya apakah Bu Tina pernah menemukan atau membaca artikel ataupun menonton video terkait tentang pengelolaan waktu nih Bu Tina? Kalau yang sepenuhnya untuk membaca itu belum pernah Pak, cuman kemarin ada sedikit saran juga kan sempat juga sharing dengan teman atau yang paling dekat dengan keluarga biasanya bagaimana cara membagi waktu. Itu Mhm. tadi biasanya memang utamakan dulu apa yang menjadi istilahnya besok itu apa yang harus kita kerjakan itu yang harus kita utamakan dulu Pak. Baru yang lainnya boleh kita kesampingkan tapi jangan lupa atau jangan terlena gitu Pak. Harus tetap kita kerjakan meskipun itu ada tenggat waktunya. Jadi ketika itu sudah datang tidak akan terburu-buru lagi Pak. Istilahnya dicicil sedikit demi sedikit gitu Pak. Baik, dicicil sedikit demi sedikit. Nah, berikutnya nih rencana selanjutnya dari Bu Tina kira-kira bagaimana nih untuk mengelola waktu?
Rencananya untuk kedepannya, yang pasti saya akan bikin jadwal dulu Pak, jadwal yang terarah. Mungkin untuk kegiatan 1 minggu atau 2 minggu ke depan itu yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu itu apa Bapak gitu. Jadi ada timeline-nya. Oh misalnya untuk pengerjaan dana bos harus selesai di tanggal ini, berarti mungkin itu dulu. Atau nanti untuk kegiatan di sekolah kan pembelajaran berarti kan dimulai sekitar minggu depan, berarti harus menyiapkan bahan ajar dan lain-lain, mungkin itu dulu Pak. Jadi ada lebih yang diutamakan juga tetap Pak dengan melihat jadwal tadi Bapak. Oke, nah terus dari rencana tadi kira-kira bentuk komitmen dari Ibu Tina seperti apa nih? Kalau komitmennya itu ya kembali ke diri sendiri lagi ya Pak ya, harus konsisten untuk melaksanakannya. Ya ketika kita tadi Pak yang seperti saya bilang sebelumnya, ketika kita lagi mengalami down lah Pak ya istilahnya, kita ingat lagi, oh ini loh tugas kita, ini loh tanggung jawab kita, berarti kita harus semangat untuk mengerjakannya. Kalau memang kita tidak mampu, kenapa kita mau menerimanya? Mungkin dikembalikan ke diri sendiri dengan lebih berkomitmen seperti itu Bapak. Ya, jadi komitmennya tadi kembali ke diri sendiri begitu ya Bu Tinanya. Iya Bapak. Oke, jadi sudah ada rencana yang mau Bu Tina terapkan dan bentuk komitmennya. Nah, dari itu nanti bisa Bu Tina coba terapkan terkait pengelolaan waktu tadi ya. Untuk berikutnya, apakah ada lagi yang mau disampaikan Bu Tina atau ini sudah mewakili permasalahan Bu Tina? Saya rasa sudah cukup Pak dari pembicaraan atau diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan beberapa pencerahan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini Bapak. Oke, baik ya. Berarti sudah menemukan solusinya dari Bu Tina sendiri dan semoga bisa terapkan dan semoga kegiatan diskusi kita kali ini bisa benar-benar membantu Ibu Tina dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Berarti kita cukupkan sampai di sini dulu ya Ibu Tina ya. Oke, siap Bapak. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan. Sama-sama. Semangat terus Ibu Tina, semangat. Semangat Bapak.